Halo Sobat Bujangs, balik lagi di Koko Bujangs. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana menjaga kesehatan mental di tahun 2021. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, share. Jangan lupa di komen juga. Tonton sampai habis. Oke, Sobat Bujangs, tadi kan kita udah denger nih dari Bujangs apa itu sehat mental. Nah, sebenarnya kita juga pengen tahu ciri-cirinya nih orang yang mentalnya sehat. Coba Bujangs santuy, menurut hasil riset. Ciri-ciri orang yang sehat mental: 1. Jiwa optimisme yang tinggi. 2. Kemampuan kembali diri yang baik. 3. Jarang merasa stres. 4. Mudah bangkit dari keterpurukan. 5. Terbuka dan mau menerima kritik dari orang lain. Oke. Dari para Bujangs nih, coba kita sharing nih, dari ke-5 poin itu menurut lo, diri lo gimana tuh? Dari 5 poin itu, kalau Bujangs Kribo, dari 5 poin tadi apa aja tadi? Sorry, ulang lagi Bujangs santuy. Ciri-ciri orang yang sehat mental: 1. Jiwa optimismenya yang tinggi. Optimisme yang tinggi. Yang kedua, kemampuan kendali diri yang baik. Ketiga, jarang merasa stres. Keempat, mudah bangkit dari keterpurukan. Kelima, terbuka dan mau menerima kritik dari orang lain. Gimana ya, Bujangs Kribo? Dari 5 poin itu lo merasa diri lo gimana tuh? Kalau diri gue sih hampir sama lah kayak gitu yang ditulis sama Bujangs santuy. Cuma perlu gue tambahin 1, jangan sensian dan baperan, itu perlu juga. Baperan ya. Iya, itu perlu itu loh. Justru dia paling tahan sensi. Iya. Tanuji. Sering kita bercandain dia. Betekbal. Oke. Terus Itu aja sih. kalau Bujangs Aki gimana nih? Dari 5 poin tadi? Dari 5 poin tadi, gue juga baru tahu sih kalau tidak menerima kritikan itu bagian dari sehat mental gitu kan. Ada kan orang kan yang egois gitu, yang nggak Bisa dikritik. yang nggak bisa dikritik gitu. Walaupun pernyataannya itu benar sih, cuman kadang kan kritik itu kan perlu gitu. Cuman gue baru tahu juga kalau tidak menerima kritikan itu bagian dari sehat mental gitu. Bisa menerima kritikan. Gitu. Berarti perlu kebesaran hati juga tuh. Kebesaran hati, kebesaran jiwa juga sih. Karena kan namanya dalam hidup bersosialisasi itu kan pasti ada pro dan kontranya sih. Benar banget. Gitu. Apa diri lo selama ini juga susah menerima kritik sebenarnya? Gue sebenarnya tipe kalau orang yang susah buat menerima kritik gitu. Dan mungkin gue nggak sehat mental di sini. Oke. Kalau Bujangs Kupal gimana dari 5 poin itu? Kalau gue nganggapnya gini sih, ini pengalaman gue gitu ya dalam hal bekerja gitu. Jadi kemampuan yang tadi dibilang beradaptasi gitu. Ya. Soalnya kalau gue, yang gue sering bilang gitu, orang-orang yang lain gitu, teman-teman guru gitu kan, dia 3 hari udah selesai ngerjain tugas gitu. Kalau gue mungkin agak seminggu gitu loh. Jadi agak apa ya namanya ya? Telat dikit. Agak telat lah gitu dalam mengerjakan tugas itu gitu. Tapi yang gue anggap walaupun ada keterbatasan tapi gue bisa ngatasin gitu. Yang penting hasilnya akhirnya tercapai tuntas gitu. Kalau Bujangs Meho? Jadi benar kata Bujangs Kupal itu, beradaptasi setuju gitu, benar gitu. Kita beradaptasi di lingkungan itu ciri-ciri salah satu sehat mental. Tapi kita bisa terima kritik juga itu salah satu sehat mental. Tapi mengasih reward kepada diri sendiri juga penting. Misalkan kita lagi bete, kita
kita cobalah makan enak. Tahu atau kita bete, kita sedih liburan gitu atau kemana gitu. Tapi Ya, itu kan gitu. juga ada syarat. Apa? Ekonomi. Iya, tapi nggak harus yang mahal-mahal. Misalkan lu ke Taman Nusa di Bogor gitu, naik kereta kan cuma 4.000, udah happy gitu. Pulang bisa turun nyenyak, bisa tawa lagi, ceria lagi gitu. Penting nggak sih reward sendiri gitu. Kirain Tapi semua harus rame. sesuai- Enggak, kirain kita harus ke Australia atau kemana gitu. Komit kali. Memberi reward penting dan lebih penting lagi syarat dan ketentuannya itu berlaku gitu. Karena kan ada syarat juga yang harus dikeluarkan. Ya misalkan makan apa kayak makan cepat saji gitu kan, kita ngerasa nikmat gitu. Jangan sampai gini ya, jangan sampai gini. Kita udah, wah gue pengen reward diri gue nih. Oh beli Yang mahal. yang mahal gitu. Oh. Udah beli ntar sampai rumah ngutang gitu. Gua harus ngeluarin duit sendiri. Enggak, Jadi udah habis salah. berapa duit? Udah habis berapa duit mikir lagi. Jadi punya salah mengurung diri lagi. Malah jadi kandidat mental ya. Gue udah keluarin sendiri gitu. Oke, kalau Bujang Bule gimana? Dari kelima ciri-ciri tadi orang yang Tak sehat lupa mental. juga kita harus tangguh nih menghadapi tantangan-tantangan hidup nih. Oh, benar banget tuh. Tangguh. Terus dan apresiasi diri kita juga nggak boleh juga orang itu wah lebih sukses dari gua, lebih kaya dari gua, macam-macam lah. Terus kita perasaan kita segala, wah gua ngiri nih sama dia, nih keberhasilan dia, kesuksesan dia. Harusnya kita bangga, wah teman gua nih, wah tuh orang udah sukses nih, udah bahagia, gua harus juga bisa gitu. Jadi ada motivasi ya gitu ya. Motivasi gitu. Daripada kita iri lebih baik jadi motivasi. Iya. Ya. Cuman kalau gue bilang ini gue jadi ngebahas masalah pendidikan ya. Gak apa-apa, lu kan guru. Iya, jadi gue ngebahasnya kalau di luar negeri udah dihapusin tuh sistem misalkan kayak apa saling berkompetisi gitu. Kalau di Indonesia kan berkompetisi nih. Iya, benar. Jadi semuanya gue harus lebih baik, gue harus lebih pinter, nilai gue harus lebih bagus gitu. Nah itu yang tadi dibilang sama Bujang Bule gitu loh. Jadi kalau gue ngerasanya kita dituntut untuk berkompetisi terus gitu. Padahal kan kita harus yang misalkan ada temen yang nilainya bagus kita harus senang gitu kan seperti itu gitu Harus kan. humanis lah. Nah kalau kita di Indonesia ini karena pendidikannya begini, gue bilang jadi daya pikir masyarakatnya ya seperti itu. Individualisme gitu. Iya, jadi kita dituntut terus gitu. Padahal kan kalau di luar negeri kalau gue bilang lebih humanis lah pendidikannya sekarang gitu. Iya, tuntutan itu kalau kita nggak bisa nggak bisa mencapai bisa gangguan jiwa. Bisa gangguan jiwa itu. Tuntutannya terlalu tinggi. Tambah lagi kalau misalkan kita fokusnya sekolah terus gitu, tapi kita mati di sosial gitu. Jadi kita nggak bisa berhubungan sama orang lain. Cuma di lingkup itu aja. Iya. Jadi biasa oh kalau misalkan yang pinter gitu kan, oh gue pinter nih gitu. Jadi yang lain di bawah gua kan rasanya begitu, jadi lebih tinggi gitu kan. Iya, Percuma juga ya dengan Narsistik itu. bisa jadi nanti jadi narsistik. Makanya Gangguan jiwa juga. gangguan jiwa juga. Ya percuma juga punya medali itu tapi Iya, di lemari medali berjejer. Piala. Tapi nggak punya teman. mending lemarinya penuh gue itu ya bola-bola hiasan dari gue Australia. Oke, Bujang Santuy gimana ya? Bujang Santuy. Kalau Dari gue sih ciri-ciri itu apa yang menurut lo? kemampuan kendali diri yang baik menurut gua. Soalnya kita kalau memiliki pengendalian diri yang baik, kita bisa hidup di mana-mana, terus bisa beradaptasi di mana-mana, sama jiwa optimis yang tinggi. Jadi kita nggak langsung Cepet nyerah dengan apa yang kita misalkan pengen raih, tahu-tahu gagal atau gimana, terus kita akhirnya terpuruk dan tidak bisa bangkit lagi gitu. Jadi tambah semangat ya, belajar dari itu ya. Iya. Iya, gue juga dari kelima itu memang kalau dari diri gue tuh yang masih perlu ditingkatkan memang pengendalian diri juga sih. Apalagi kan gue kecenderungannya manik ya. Ini Bujang memang tau banget nih. Kalau gue udah ke
beli CD musik ya. Iya. Langsung habis duitnya. Iya, berarti belajar ngerem. Susah juga sih emang. Kelemahannya masih di situ sih. Iya. Oke, itu bagian yang kedua, ciri-ciri orang yang sehat mental. Oke, Sobat Bujans, itu aja topik kita pada kali ini, sehat mental di tahun 2021. Dan sama-sama kita ucapkan para Bujans ini, Salam sehat jiwa. Hai Sobat Peduli Jiwa, saya Patrick, anggota KPSI, ingin menawarkan kaos KPSI dengan ukuran S sampai XXL. Kalian yang ingin memesan kaos KPSI ini bisa melalui Tokopedia di Galeri KPSI dan bisa menghubungi kontak saya yakni 0877 85641902. Ya, kaosnya yakni seperti ini. Kalian bisa mendonasikan untuk KPSI untuk bertahan di link ini. Sampai jumpa.